Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang tulang dan sendi tubuh kita ini punya peranan yang sangat penting ya. Apalagi kalau kita mau berdiri, berjalan, bergerak, beraktivitas, ini akan jadi terganggu kalau akhirnya kita mengalami nyeri sendi. Wah itu nggak enak banget ya, kerasanya ya nyeri lah ya, namanya juga nyeri sendi seperti itu. Nah kalau kita ngomongin nyeri sendi sebenarnya apa sih yang menyebabkan? Karena kadang-kadang kita mengalami yang namanya radang sendi. Nah radang sendi ini atau artritis disebutnya, ini kan satu kondisi di mana sendi kita ini bisa jadi di satu atau bahkan lebih banyak sendi gitu ya. Ini terasa kaku dan sulit banget buat digerakin. Nah terus apa penyebabnya dan gimana cara mengatasinya, inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana cara yang efektif untuk menangani radang sendi. Tapi sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar tulang dan sendi yang ada di tubuh kita ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Sinar matahari pagi katanya bagus nih buat kesehatan tulang kita, tulang manusia gitu ya. Nah jadi kalau ini rame ya kemarin di masa pandemi sampai ribut tuh orang-orang ya jam berapa bagusnya dan lain sebagainya gitu. Kalau kita ngomong tentang sinar matahari yang katanya bisa mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh kita gitu ya, pun ada waktu-waktunya katanya ya untuk berjemur atau mendapatkan sinar matahari di tubuh kita. Ada juga yang bilang kayak harus kalau laki-laki biasanya kayak boleh pakai baju nggak sih dok? Atau harus telanjang dada gitu ya supaya sinar mataharinya langsung menyentuh kulit tubuh kita dan lain sebagainya. Tapi di luar itu semuanya kita sering mendengar ya bahwasanya sinar matahari pagi gitu ya, itu bagus buat kesehatan tulang kita. Nanti akan kita bahas ya sebenarnya sebagus apa sih sinar matahari pagi ini manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita terutama tulang ataupun sendi tubuh kita. Karena selama ini kita sering banget mendengar hal tersebut tapi kita nggak ngerti sebenarnya apakah memang dari sinar matahari itu ada vitamin D yang masuk ke tubuh kita. Ada juga yang bilangnya mengaktifasi sel vitamin D yang ada di tubuh kita. Jadi kayak tulang kita, sendi kita akan jauh lebih sehat ketika kita berjemur dengan sinar matahari pagi. Tapi pertanyaan kalau orang-orang di Eropa gitu selama musim dingin, winter nggak ada matahari, terus tulangnya nggak sehat dong, nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang kedua ya. Berjalan kaki bisa mencegah nyeri punggung. Nah kita ngerti ya, apapun jenis olahraganya. Bahkan yang paling simpel berjalan kaki gitu ya, itu katanya bisa mencegah nyeri punggung. Kita ngerti pergerakan kaki itu kan sama aja dengan aktivitas fisik atau tubuh kita gitu ya. Jadi selama kita berolahraga, selama kita bergerak pasti kan akan membantu jantung kita untuk memompa darah lebih baik gitu ya. Jadi semua sel, semua organ, semua yang ada di tubuh kita ini saling berkoordinasi, bergerak, berolahraga. Nah salah satu yang diuntungkan ketika kita ngomongin berjalan kaki adalah katanya ini bisa mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya nyeri punggung. Apa hubungannya ya antara berjalan kaki dengan nyeri punggung? Padahal kan kalau kita pikir kalau berjalan kaki bukannya nambah capek, nah nanti malah pegel-pegel gitu ya bisa menyebabkan nyeri punggung. Nah nanti kita tanyakan ke dokternya apakah ada manfaat dari berjalan kaki dan nyeri punggung. Oke kita lanjut yang ketiga ya. Sering nyeri sendi pertanda asam urat kita itu lagi tinggi-tingginya. Nah ini yang sering kadang-kadang kita ngeliat ya orang jalan celingkak, celingkuk gitu ya sambil jinjit-jinjit seperti itu. Nah seringkali kita agak nggak ngeh ya gitu. Sebenarnya orang ini jalan inclek-inclik gitu ya. Itu sebenarnya gara-gara radang sendi, nyeri sendi atau asam urat. Nah selalu orang identiknya oh berarti kalau jalannya kayak gitu ya berarti intinya si asam uratnya lagi tinggi. Makanya terjadilah nyeri sendi ataupun radang sendi. Nanti kita bahas sebenarnya kalau kita ngomongin nyeri sendi atau radang sendi ini apakah melulu dari asam urat yang tinggi atau mungkin bisa jadi ada beberapa kondisi atau faktor lain yang sebenarnya ini multifaktorial ya yang akhirnya menyebabkan orang mengalami gangguan pada sendinya. Karena selama ini selalu dijudge oke, kalau sendinya nyeri berarti ini tanda asam uratnya lagi tinggi-tingginya. Yuk dikontrol makannya. Meskipun ya mengontrol makanan itu sangat penting ya. Karena pola hidup sehat itu sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Terutama juga sendi kita. Oke kita lanjut yang selanjutnya ya. Minum susu itu efektif katanya untuk menambah tinggi badan. Ini kayak udah template banget ya. Kalau kita mau
tubuh kita lebih tinggi, konsumsilah susu. Kenapa sih harus susu, Dok? Gitu. Karena selama ini kita selalu ditanamkan jadi template gitu ya di otak kita bahwasanya susu adalah sumber kalsium yang baik untuk kesehatan tulang kita. Jadi kalau kita ingin anak kita atau kita sendiri dulu kalau masih ingat zaman kecil gitu ya. Oh supaya tinggi minum susu yang banyak gitu ya. Karena apa? Susu itu sumber kalsium yang baik untuk kesehatan tubuh kita terutama tulang kita. Jadi kalau kita mau tambah tinggi apalagi kalau punya anak pingin kayak nanti gede nih masuk Polri, ini masuk TNI dan lain sebagainya. Dari kecil tuh ya dicekokin susu. Nah nanti kita akan bahas sebenarnya apakah susu ini menjadi top one-nya gitu ya. Kalau kita ngomongin sumber untuk meninggikan badan atau memanjangkan tulang supaya tinggi badan anaknya menjadi maksimal, nanti kita bahas. Atau sebenarnya nggak hanya susu sih kalau kita ngomongin sumber kalsium, sebenarnya banyak opsi yang lain kalau berbicara memanjangkan tulang atau meninggikan tinggi badan. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Tulang dapat pengaruhi berat badan. Nah, bagi Anda nih, terutama untuk kaum hawa yang selalu worry dan panik ketika jarum timbangan selalu mengarah ke kanan, selalu pikiran bahwasanya it's all about fat gitu ya. Semua tentang lemak dan lemak. Jadi selama ini kita kepikiran berat badan yang berlebih gitu ya, yang membuat kita menjadi stres gara-gara susah banget on diet gitu ya. Itu gara-gara lemak yang ada di tubuh kita gara-gara makanan yang kita konsumsi. Apalagi katanya habis makan malam langsung tidur, nggak beraktivitas, numpuk semua itu lemak. Entah di perut, entah di paha dan lain sebagainya. Nah Anda juga ngerti nggak kalau ternyata katanya, nanti kita konfirmasi ke dokternya, berat badan kita juga dipengaruhi tidak hanya dari lemak. Tulang tubuh kita juga memengaruhi dan katanya lumayan besar juga porsinya. Nanti kita bahas ya seberapa besar peran si tulang-tulang yang ada di tubuh kita memengaruhi berat badan kita. Kayaknya cowok katanya tulangnya lebih berat. Jadi kadangkala kita kepikiran kayak cowoknya kayaknya kurus tapi kenapa dia lebih berat ya dari cewek yang agak lebih subur daripada si cowok ini ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar tulang dan sendi dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar tulang dan sendi. Nah untuk mengonfirmasinya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Satria Prawira Putra MKes, FICS, SPOTK, HIP ANI, dokter spesialis bedah ortopedi, konsultan lutut dan panggul dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Selamat pagi Dr. Satria, apa kabar dok? Baik Mas Raden. Sehat ya dok ya? Sehat. Ini panjang banget detailnya dok, ilmunya banyak banget. Makanya hari ini kita senang nih ada Dr. Satria hari ini ya. Baik. Dok, sebelum kita ngomongin tentang radang sendi, kita ngomongin terlebih dahulu mitos fakta seputar tulang dan sendi. Yang pertama adalah ini yang juga sebenarnya lumayan rame ya masa pandemi kemarin. Bukan hanya pandemi sih, selama ini kita kayak banyak, intinya sih baik gitu ya. Cuma mungkin kayak ada yang mempermasalahkan masalah waktunya aja. Yaitu sinar matahari pagi yang katanya baik untuk kesehatan tulang. Karena katanya bisa membantu, ada yang bilang kayak bisa mendapatkan vitamin D dari situ. Ada juga bilang katanya bisa mengaktifasi vitamin D yang ada di tubuh kita. Nah kalau kita ngomongin tentang sinar matahari pagi, manfaat untuk tubuh terutama tulang apa sih dok? Oh ya, vitamin D sebenarnya banyak manfaatnya. Salah satunya untuk tulang, dia sebagai transportasi kalsium untuk dibawa ke tulang. Oleh karena itu, jika vitamin D kita kurang, kalsium untuk membawa ke tulang ini tidak berkurang sehingga tulang kita gampang mengalami pengeroposan seperti itu. Yang kita sebut bilang osteoporosis ya, seperti itu. Salah satunya di tulang. Tapi kan selama ini kita selalu kepikiran kayak sebenarnya jam berapa sih dok gitu ya, yang baik gitu ya. Apakah yang mendekati jam 12 katanya kayak wah kalau mendekati jam 12 itu benar-benar kayak sinar matahari itu lagi kenceng-kencengnya dan itu bagus tuh. Ada juga yang bilang enggak, nanti bisa kanker kulit dan lain sebagainya gitu. Tapi intinya baik kan ya sinar matahari pagi. Tapi sebenarnya idealnya gitu kalau kita ngomong range waktunya kira-kira dari jam berapa, atau kayak ada indikatornya selama nggak ngerasa kayak burning aja itu kulit aman sih gitu. Oke, jadi sebenarnya banyak penelitian yang bilang
jam berapa karena dibilang kalau agak pagi gelombang alfa yang lebih tinggi, kalau lebih siang gelombang beta, dan untuk mengaktifkan itu dibutuhkan gelombang beta. Tetapi sih pada overall mau pagi sampai berapa, kalau dari ini semuanya dapat mengaktifkan vitamin D kita di dalam bawah kulit. Artinya selama tidak menyakitkan kita dalam beraktivitas di pagi hari, silahkan, tidak ada masalah. Silahkan ya. Jadi kita sama-sama bisa membangkitkan vitamin D di dalam bawah kulit kita. Oke, jadi kan kita bisa menakar diri kita sendiri kayak, oh ini udah kerasa sakit banget nih, sinar mataharinya nyelekit, ya udah berarti stop gitu ya. Kalau masih nyaman-nyaman aja, masih ya jam 7 pagi, setengah 7 masih oke lah ya gitu ya. Jadi mengaktifasi vitamin D supaya tulang kita jauh lebih kuat. Perlu ini nggak sih Dok, konsumsi tambahan suplemen vitamin D? Kan selama ini banyak nih kayak orang juga ngomong, aku harus minumnya 1000 IU, 3000, 5000 atau berapa IU gitu Dok. Itu penting atau kayak cukup sinar matahari juga udah membantu selama kadar vitamin D kita juga cukup dengan sinar matahari gitu. Jadi gini Mas Raden, vitamin D di dalam tubuh kita itu ada range normalnya. Yang biasanya kita cek dulu ya, biasanya 30 sampai 100. Jika di bawah 30, kadang untuk membooster, menaikkan langsung secara cepat, dibutuhkan yang minimal 5.000, bahkan ada yang 50.000 international unit. Untuk memboost supaya mendekati langsung normal. Tetapi kalau jika kita sudah normal hanya untuk memaintenance, ya silahkan, boleh yang 1000 IU, yang 5.000 oke, tidak ada masalah. Tidak perlu yang dosis tinggi seperti itu. Kan zaman COVID dulu beredar yang sampai dosis-dosis yang tinggi ya. Iya. Seperti itu. Dan kayaknya waktu itu katanya 10.000 ke atas nggak ada ya di Indonesia, katanya di luar negeri katanya. 50.000 ya. Iya, waduh. Dan harganya juga lumayan gitu ya Dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Mitos atau fakta nih, berjalan kaki katanya bisa mencegah nyeri punggung. Betul nggak sih Dok? Nah ini bisa mitos, bisa fakta 50-50. Gimana tuh Dok? Jadi gini, nyeri punggung itu selalu yang kita bicarakan jika body mass index, maksudnya berat badan kita berlebihan. Jika kita berjalan sebenarnya tujuannya ingin mengurangi berat badan kita ya. Betul. Ya. Tetapi ada cara yang lebih aman. Karena dengan berjalan itu tulang belakang kita dan lutut kita, semua yang sendi-sendi kita akan menampung berat badan kita Mas Raden. Jadi cari kalau bisa olahraga yang kalau bisa zero impact terhadap sendi-sendi kita. Misalkan berenang. Berenang sama-sama membakar kalori dan menguatkan otot juga, karena kayuhan di dalam air itu cukup berat Mas Raden. Jadi otot kita selain kuat, tetapi untuk resiko menahan berat badan kita seolah-olah terbang ya. Jadi kayak tidak menahan berat badan seperti itu. Itu sih Mas Raden. Tapi kalau berat badannya tidak terlalu berat, ya silahkan saja. Oke, jadi ini case by case hanya untuk orang-orang yang overweight atau obes gitu ya. Betul. Bisa mencoba cara yang lain seperti berenang. Benar. Lebih baik kita cari olahraga yang minim resiko. Minim resiko ya kan. Apalagi niatnya pingin sehat ya, jangan akhirnya menyebabkan gangguan kesehatan yang lain gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Mitos atau fakta, sering nyeri sendi pertanda asam uratnya lagi tinggi nih kan, sering kita lihat orang taunya kalau orang jalan jinjit gitu ya, kesakitan sendinya apapun itu, asam uratnya lagi tinggi. Apakah selalu berhubungan dengan asam urat? Kalau selalu itu tidak. Jadi nyeri sendi atau radang sendi Mas Raden, semua dokter akan berpikir apakah ini penyebabnya ada banyak. Salah satu yang paling yang paling banyak, yang paling sering adalah asam urat. Kemudian osteoartritis, orang bilang pengapuran Mas Raden. Kemudian bisa kalau usia muda kadang autoimun, rheumatoid arthritis. Atau bisa juga karena akibat infeksi kita bilang septic arthritis. Jadi inilah tugas nanti dokter untuk membedakan. Ini nyeri sendinya dari mana nih? Kalau dari asam urat kita sebut gout arthritis. Jadi ada empat
yang kebanyakan. Jadi itulah yang nanti kita pilah-pilah, kita cek asam uratnya, kita foto ronsen semua untuk membedakan ini semua. Seperti itu. Jadi nggak selalu, tapi nggak selalu. kemungkinan bisa, Kemungkinan tapi bisa. tidak selalu gitu Betul ya. sekali. Oke, jadi jangan langsung menjudge ya, pemirsa, karena biasa langsung asam urat tuh, asam Ya, urat loh gitu, bisa asam urat. Cari gitu ya. obat asam urat seperti itu. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini selalu ngomongin kalau menambah tinggi badan, kan hubungannya dengan tulang. Otomatis orang kepikiran langsung susu gitu ya, karena susu itu sumber kalsium. Ya. Apakah susu itu efektif untuk menambah tinggi badan atau gimana kalau hubungannya dengan tulang nih, Dok? Baik, ya kalsium salah satu komponen untuk menambah tinggi badan. Jika karena kalau kekurangan kalsium juga kita pasti akan agak pendek. Tetapi yang perlu diketahui masalah tinggi atau pendeknya badan kita ini kebanyakan adalah yang paling berpengaruh adalah genetik. Genetik artinya dari orang tua. Tetapi kita bisa sebagai manusia berusaha. Jadi pada laki-laki ini Mas Raden, lempeng pertumbuhan kita di secara pukul rata sampai umur 16 tahun. Kalau perempuan kurang lebih 14 sampai 15 tahun. Jadi pada masa lempeng pertumbuhan belum menutup di bawah 16 tahun pada laki-laki, pada perempuan di bawah 14 tahun, kita bisa melakukan perangsangan-perangsangan di lempeng pertumbuhan kita dengan cara aktivitas yang seperti kayak berenang, asupan nutrisinya juga diperkuat, kalsium, vitamin D3-nya, kemudian aktivitas untuk merangsang seperti olahraga apapun itu kita usaha kita untuk merangsang lempeng pertumbuhan itu supaya tumbuh kita semakin tinggi. Tetapi pada saat sudah menutup, mohon maaf Mas Raden, tidak bisa. Tidak bisa ya? Iya. Mohon maaf nih ya, nggak ada 100. Bukan, mohon maaf udah nggak bisa gitu ya. Oke, nah kita lanjut yang terakhir ya. Nah orang selalu ngomongin berat badan itu identik dengan lemak yang tertimbun di tubuh kita. Di perut lah, di paha dan lain sebagainya. Ya. Nah kalau hubungannya berat badan dan tulang, emang tulang bisa mempengaruhi berat badan? Karena kadang-kadang gini Dok, kita tuh sering ngelihat ada cowok yang nggak gendut, biasa aja gitu ya. Dibandingkan dengan cewek yang lumayan agak berisi badannya, kok ternyata waktu ditimbang itu lebih beratan si cowok. Atau gimana sih Dok sebenarnya? Ya artinya tetap untuk itu kita di kedokteran, pedoman kita untuk mengukur berat badan ini normal atau tidak, tetap Mas Raden kita mengukur namanya body mass index ya, BMI. Tetapi kalau untuk dari tulang tetap kalau misalnya BMI-nya tinggi, overweight, bahkan obes, bahkan over obes. Oh ada over obes ya? Betul. Oke. Itu penyebabnya bukan tulang ya, tetap itu lemak di badan itu yang harus dibakar melalui olahraga, entah apapun itu. Bisa olahraga, bahkan ada yang kalau terlalu berat, ada yang pakai operasi dibagi dua lambungnya yang seperti bariatrik ya? Bariatrik surgery. Ya artinya itu cara untuk menurunkan berat badan seperti itu. Oke, jadi jangan salahkan ketika kayak orang obes itu tulang tuh enggak juga, masa tulangnya bisa mengembang segede-gede. Enggak ya. Makanya tetap harus diperhatikan dia obes atau enggak. Atau over obes tadi. Wah, udah obes over lagi ya, Dok. Aduh. Oke, thank you Dok sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin radang sendi di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Baik, oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana cara yang efektif untuk menangani radang sendi. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Satria Prawira Putra, MKes, FECS, SPOTK, HIP ANI, dokter spesialis bedah ortopedi, konsultan lutut dan panggul dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke Dok, kita lanjut lagi Dok.
kalau ngomongin radang sendi, sebelum ngomongin radangnya deh, kita ngomongin sendi dulu. Kan orang taunya kalau tulang ya tulang gitu ya. Tapi kalau sendi itu mungkin banyak yang belum ngeh dengan sendi. Sendi ini sebenarnya apa? Lokasinya di mana aja? Fungsinya apa? Ini langsung diborong nih 3 pertanyaannya. Nanti diurut aja dong. Ya. Apa itu sendi? Di mana lokasinya dan fungsinya gitu? Ya, jadi sendi itu kata lainnya pertemuan dua tulang yang dapat memungkinkan kita untuk bergerak. Misalkan sendi jari. Sendi jari di sini ada jari yang di atas, ada yang di bawah. Sendi pergelangan tangan, sendi elbow siku, sendi bahu, shoulder, tulang belakang, sendi leher, sendi lutut dan pinggul dan ankle. Nah, jadi itu tadi bermacam-macam sendi. Nah, di setiap sendi itu bisa timbul penyakit seperti itu. Jadi tadi yang pertanyaan keduanya Mas Raden, sendi di mana dan fungsinya. Fungsinya. Tapi sebelum ngomong itu Dok, itu sebenarnya dia bisa bergerak karena apa sih Dok? Kan selama ini kita kalau tadi ngomongin tulang gitu ya Dok ya. Baik. Ini kan tulang itu kan keras ya gitu. Terus ada sendi bisa gerakin, emang di sendinya ada apa? Kayak kalau kita di pintu itu kan ada engselnya gitu ya Betul Dok sekali, ya. Nah betul. itu kan karena besi ada Ya. pengaitnya. Nah kalau sendi ini antara tulang ini kan pasti terpisah. Berarti yang menyatukan sendi kan? Betul. Berarti sendi ada apanya? Ada lemnya atau gimana gitu? Betul. Jadi ada pembungkus sendinya Mas Raden. Jadi kayak misalnya yang simpelnya tulang ayam paha kita yang biasa kita makan ya, paha atas sama paha bawah. Antara paha atas sama paha bawah tuh Mas Raden kita bisa potekin kan ya. Kita potek. Nah, itu ada pembungkusnya Mas Raden. Nah, pembungkusnya itu yang kita sebut kapsul seperti itu. Kapsul sendi seperti. Dan di dalamnya itu karena itu ada tulang muda, nggak tulang yang keras, tulang muda yang biasa kita makan. Dan di dalam tulang muda itu untuk mengatasi pergesekan itu disitulah ada oli kita sebut. Sama seperti kayak engsel pintu, mirip seperti gitu ya. Oke. Memang jadi fungsinya memang lokasinya ada di beberapa titik yang pertemuan antar tulang gitu ya. Betul Dan sekali. fungsinya untuk ya bisa ada terjadi pergerakan dan lain sebagainya. Iya. Nah, kenapa akhirnya bisa terjadi gangguan kesehatan di sendi kita? Oke, Mas Raden, kalau gangguan sebenarnya bisa banyak ya, bisa trauma, bisa infeksi, bisa akibat autoimun yang menyerang ke dalam sendi. Tetapi karena saya lebih mengkhususkan saya sendiri lebih mengkhususkan ke orang tua ya, yang kita sebut geriatri. Ya. Jadi akibat di mana-mana kalau kita udah usia, kualitas sendi kita pasti nggak akan sesehat seperti waktu kita muda. Berarti proses aging itu berpengaruh ya? Betul sekali. Nah, tugas saya ini adalah supaya bagaimana kita ini nanti ada yang kita bilang pengapuran ya. Pengapuran ini tidak mencapai ke stadium yang keempat sehingga membutuhkan operasi seperti itu. Oh gitu. Oke. Nah, dengan kondisi sendi yang begitu penting sebenarnya terdapat beberapa risiko gangguan kesehatan. Apalagi kalau tadi yang ngomongin proses aging, lansia, apalagi dokter kan udah fasih banget ya kalau ngomongin geriatri gitu ya, terutama untuk lansia gitu. Nah sebenarnya kalau radang sendi, ini kondisinya seperti apa? Apakah karena ada faktor aging juga yang akhirnya membuat kenapa orang tua lebih berisiko mengalami radang sendi atau nggak juga? Maksudnya anak-anak muda pun mungkin saja di usia dewasa produktif bahkan awal dewasa itu juga bisa mengalami radang sendi. Betul. Jadi memang mostly kebanyakan radang sendi ini dialami oleh orang tua. Radang sendi itu sekali lagi dokter akan berpikir apa penyebabnya. Apakah paling kebanyakan apakah asam urat yang tadi dibilang, apakah pengapuran osteoartritis, apakah autoimun. Autoimun sering menyerang pada usia muda, umur 30, umur 20-an, yang lupus atau apa seperti itu. Kemudian apakah dari bakteri, yaitu karena biasanya ya ada kuman di mulut, di lubang di gigi masuk ke dalam lutut sehingga dapat menyebabkan infeksi yang kita sebut septik. Bahkan kalau untuk usia muda bisa juga akibat trauma, misalnya main basket. Di sini kita terhantam sehingga cedera yang kita sebut cedera bantalan, meniskus atau ACL itu menyebabkan radang. Jadi radang itu artinya sesuatu yang sakit.
Nah, cuma ya kita harus cari tahu ini penyebabnya apa. Nah, itu penyebabnya itu yang kadang-kadang kita apa ya dok ya gitu. Maksudnya itu penyebabnya itu menentukan jenisnya atau gimana itu dok? Betul sekali. Jadi kita harus cari tahu. Kalau misalkan penyebabnya asam urat, ya pasti kita harus turunkan. Selain kita kasih painkiller dan anti radang, kita harus turunkan asam uratnya. Kalau bakteri ya kita kasih antibiotik. Kalau autoimun kita kasih penurun imun supaya tidak menyerang sendinya. Tetapi yang paling banyak ini kalau orang tua yang kita bilang pengapuran, bahasa kedokterannya adalah osteoartritis. Ya, itu kan kita tidak bisa lawan ya. Semakin usia kita, tetapi ada bisa kita cegah yaitu dengan cara exercise. Exercise yang tidak melibatkan berat badan. Artinya kita harus kuatkan otot kita. Otot itu penting untuk kesehatan sendi. Nah, jadi kalau osteoartritis itu atau kita bilang pengapuran pada orang tua, nanti Mas Raden, saya, semuanya pasti akan menuju ke sana. Tapi mostly kebanyakan adalah perempuan ya. Kita aman ya. Jangan Tapi jumawa kita bisa juga ya. Iya. Betul, semakin usia kita semakin rentan. Nah, untuk mencegah supaya pengapuran ini tidak berujung ke ganti sendi yang kita bilang ganti tempurung ya, ganti tempurung. Ganti ini itu nanti kalau stadium 4 ya. Nah, supaya tidak seperti itu, kita harus memupuk kuat-kuat otot kita. Jadi sampai kita usia tua jangan pernah tidak olahraga. Otot itu harus dikuatkan untuk mencegah tadi pengapuran osteoartritis. Karena saya menspesialkan diri ke orang tua ya. Jadi orang tua itu tidak ada alasan harus kuat ototnya. Tapi ingat, cari cara menguatkan ototnya, cari olahraga yang aman. Yang tadi yang tidak menahan berat badan. Salah satunya ya yang paling bisa kita lakukan adalah sepeda tadi, Mas Raden. Dengan bersepeda gitu ya. Betul. Nah, misal kita bicara sendi lutut, untuk menguatkannya otot bagian lutut yang kita kuatkan, tulang belakang kita kuatkan otot di bagian tulang belakang. Jadi beda-beda. Beda-beda. Tapi kalau ngomongin lansia ini menarik ya dok. Maksudnya kayak apakah semua lansia yang mengalami proses aging itu pasti akan berisiko? Atau kayak case by case juga mereka yang invest dari muda kesehatannya lebih minim resiko atau gimana sih? Oke, baik. Jadi kita sebut ini faktor resiko, bukan penyebab ya. Kalau penyebab pasti semuanya harus menuju ke sana. Kalau faktor resiko, jika misal berat badan kita over di usia nanti lansia, di usia tua, entah jangankan tua 50 tahun ke atas, kita bisa beresiko terkena pengapuran, radang sendi salah satunya kita bilang. Tetapi resiko itu akan jauh lebih kecil jika kita berat badan kita normal, tidak over ya, seperti ideal itu. Ya, proporsional ya. Iya, betul sekali. Dan orang yang masa mudanya latihan untuk kuatkan otot itu jauh lebih, sampai masa tuanya jauh lebih terhindar dari radang sendi. Jika dibandingkan di masa muda sampai masa tua kita malas-malasan, mager-mager. Sedentary lifestyle ya dok. Ya betul. Oke, jadi jangan lupa dari muda jaga kesehatan dengan aktif bergerak, berolahraga, salah satunya mungkin dengan bersepeda gitu ya. Jadi biar lebih sehat di masa tuanya. Ingat jangan lupa bersepeda ya kalau Anda punya sepeda tapi ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini
Bagaimana sih cara yang efektif untuk menangani radang sendi? Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Satria Prawira Putra MKes, FICS, SPOTK, HIP ANI, dokter spesialis bedah ortopedi, konsultan lutut dan panggul dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke dok, kita lanjut lagi. Radang sendi. Kalau kita ngomongin radang sendi, sebenarnya ada nggak sih gejala-gejala yang khas yang dirasakan ketika dia akan menuju ke radang sendi ini sendiri? Kan kalau kita ngomongin penyakit kan ada penyakit yang kronik, ada penyakit yang akut gitu ya. Nah kalau ke radang sendi ini sendiri kayak bertahap nggak sih dia gejalanya akan muncul secara gradual dari mulai yang mild gitu ya, udah ke moderate bahkan yang sampai yang severe gitu ya, benar-benar yang parah banget atau gimana kalau gejalanya sendiri dok? Baik, ya jika kita bicara radang sendi akibat usia, pengapuran ya yang orang awam bilang, bukan penyebab yang lain ya, bukan karena infeksi, bukan karena asam urat. Ini karena alamiah tubuh Karena ya? alamiah ya betul, proses degeneratif yang kita bilang. Biasanya ya, pada bangun pagi hari itu akan mengalami kekakuan biasanya, kaku. Jadi untuk mau beraktivitas harus nggak bisa langsung. Harus stretching dulu gitu. Gerak-gerak dulu Gerak-gerak ya, dulu. agak kaku baru nanti bisa melakukan aktivitas. Itu yang ringan. Kemudian kalau udah berat, nah itu tadi nyerinya itu lebih sering pada saat kita weight bearing atau kita bilang pada posisi menahan berat badan kita. Contohnya berjalan. Artinya yang berjalan normalnya biasanya normal, tapi nggak bisa jalan jauh, Mas Raden. Itu nggak bisanya kenapa? Karena nyeri. Oh nyeri. Karena nyeri. Jadi yang tadi bisanya segini, jadi makin lama makin pendek jalannya karena nyeri. Jadi harus duduk dulu. Biasa kalau kita lihat ke mall-mall, Mas Raden, orang tua kadang udah, jangankan itu kita bawa misalnya oma kita gitu. Ke mall itu kadang nggak bisa jalan ini cari tempat duduk dulu. Nah itu udah ciri dari bahwa di sini ada radang sendi pengapuran kita bilang. Seperti itu. Jadi jaraknya makin sedikit karena nyeri. Oh itu berarti bukan capek ya dok ya? Itu bukan. Karena dia ngerasa ada nyeri ya? Benar. Nyeri jadi dia cari tempat duduk seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya kalau ngomongin nyerinya itu di sendi gara-gara dia menopang berat tubuhnya. Betul. Atau karena memang kondisi yang lain, atau karena memang jadi kalau dia kayak berbaring nggak kerasa atau gimana? Benar. Jadi sehingga kalau dia berduduk dia nyerinya akan jauh berkurang. Berbaring nyerinya akan jauh berkurang. Sehingga tetapi kan kita tidak bisa. Manusia itu harus aktivitas. Nggak bisa duduk-duduk saja dalam rumah. Kecuali aktivitasnya di Mars bisa ya melayani. Ya, Oke, tapi berarti kalau berat menanggung harus berat badan itu berarti mostly happen di kaki, sendi. Betul sekali. Jadi di sendi-sendi yang menahan, yang untuk weight bearing, yang menahan berat badan. Sendi tulang belakang. Nah, tulang belakang itu ada dari leher, tulang dada, dan sejajar dengan tulang perut yang kita sebut lumbal ya paling sering di tulang yang bagian bawah sini. Makanya kita bilang low back pain. Back pain yang di bagian bawah. Seperti dan lutut. Oke. Dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Oh ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Oh, terputus katanya dok. Nanti mungkin akan telepon lagi ya penelponnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin tentang tadi itu kan proses degeneratif dok. Ya, karena proses alamiah tubuh. Kalau memang ada kondisi-kondisi yang lain sehingga akhirnya terjadi gejala yang berbeda. Kalau degeneratif kan tadi bangun tidur, yang ringannya dia agak susah digerakkan. Kalau kondisi yang lain agak berbeda atau sama gejalanya? Nah, misalkan kita contoh asam urat. Nah, asam urat itu biasanya terkena di sendi-sendi kecil, Mas Raden. Sendi jari tangan, jari kaki, jarang kena di sendi-sendi yang menopang berat badan. Oh, beda dengan weight bearing tadi ya? Betul sekali. Kalau jadi, dan ciri khas nyeri sendi akibat asam urat, dia bengkak merah. Tapi kalau osteoartritis tadi yang radang sendi akibat pengapuran, dia sama sekali nggak ada tanda-tanda radang, seperti kayak lutut biasa, tidak ada bengkak, tidak ada ini, hanya nyeri seperti itu. Jadi kalau kami dokter ketemu usia sudah lansia dengan nyeri
di sendi-sendi kecil dan bengkak dan merah, panas, kita sentuh panas, salah satunya bisa kita pikirkan asam urat, seperti itu. Dicek asam uratnya benar atau tidak, begitu. Oke. Oke Dok, ini ada penelpon, ini kayaknya nggak tahu yang tadi atau yang belum nih. Kita sapa lagi ya. Baik. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo ya, selamat pagi. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Lani. Ibu Lani di mana Ibu? Iya, saya di Sulawesi Selatan, Pak. Oh, di Sulawesi Selatan, di Makassar bukan nih? Bukan. Iya. Oke, Bu Lani. Di Parepare. Di Parepare. Baik, Bu Lani di Parepare boleh mau tanya apa ke Dokter Satria? Oh iya, saya mau nanya. Usia saya kan 57 tahun ya. Itu sebaiknya olahraga apa yang dilakukan? Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk olahraganya itu sebaiknya apa tiap hari atau minimal berapa kali seminggu gitu. Oke. Ibu Lani berat badannya termasuk yang berat atau yang biasa-biasa saja? Berat badan saya, Dok, itu 57 kilogram. Oh, oke. Oh, sama dengan usianya ya Bu ya? Oh iya, sama. Oh iya. Baik. Sama. Iya, kebetulan banget, berarti ideal nih harusnya ya. Oke, ada lagi Dok yang ditanyakan atau sudah jelas? Sudah. Oke, nggak perlu tanya ada riwayat mungkin ada sakit apa atau enggak sehingga pengaruh ke jenis Ada olahraganya? sakit, boleh ada sakit apa Ibu Lani? Oh, saya ini di panggul agak sakit ini, katanya sih pengapuran ya. Oke, baik. Oke, sudah jelas ya Dok ya? Sudah. Oke, terima kasih Bu Lani ada di Parepare, Sulawesi Selatan. Saya belum pernah lo ke Sulawesi Selatan, nanti deh mampir ke rumahnya Bu Lani. Terima kasih ya Bu Lani ya. Oke Dok, lu usia 57, berat 57. Kayak nomor cantik nih Bu Lani ya. Usia 57, berat 57. Olahraga apa yang baik dilakukan dan aman untuk kesehatan tulang dan sendinya. Dan berapa kali seminggu, berapa lama durasinya. Dengan kondisi ada pengapuran katanya di pinggul. Oke, Gimana? baik. Jadi sekali lagi Mas Raden, semua yang kita pun nanti akan memasuki usia 57. Olahraga yang harus kita lakukan adalah olahraga sekali lagi yang non-impact. Non-impact. Olahraga apa Dok yang non-impact? Nah, nanti ada kita akan fokus permasalahannya di mana. Misal nyerinya di sendi lutut. Jangan sampai olahraga kita ini yang menahan berat badan kita seperti itu. Misalkan sepeda boleh Ibu Lani lakukan karena yang menahan berat badan kita adalah tulang belakang kita ya, spine kita. Tetapi kalau orang yang nyeri tulang belakang, kalau olahraga sepeda itu tidak terlalu disarankan. Karena tulang belakang pada saat posisi bersepeda, tulang belakang kita menahan berat badan kita. Jadi cari olahraga yang tidak menahan berat badan. Nah, bisa salah satunya dilakukan kalau tulang belakang ada misalnya salah satunya kayak plank seperti itu. Dan ada nanti gerakan-gerakan yang kayak di lantai kita lakukan sendiri untuk memperkuat otot-otot di tulang belakang kita tanpa mencederai sendi tulang belakang kita. Itu sih. Jadi khusus untuk Ibu Lani tolong bersepeda. Karena kalau untuk di sini di pengapuran nggak apa-apa ya Dok? Nggak apa-apa, aman, tidak ada masalah. Dan lebih yang tadi untuk berenang juga boleh dilakukan dan ditanya durasinya berapa. Kalau dari saya yang penting rutin. Tidak perlu lamanya, tetapi rutin. Misalkan 10 menit atau 15 menit, tetapi dilakukan setiap hari. Artinya masuk di lifestyle kita itu dimasukkan ke dalam lifestyle kita olahraga. Olahraga Tidak harian perlu 3 jam, 4 jam, tetapi
sebulan sekali tidak ada gunanya. Kalau 3 jam 4 jam siapa yang masak ya dok? Di rumah nggak ada yang sarapan nanti ya. Ya. Oke, 10-15 menit yang penting rutin. Rutin. Jenis sepedanya apa aja ya? Mountain Apa bike, full aja, bike, apapun boleh, itu ya. boleh. Yang penting jangan ada guncangan. Oh, jangan ada seperti itu. guncangan. Yang penting nggak harus yang ngebut-ngebut kayak Nggak usah. atlet ya. Yang Jangan. santai aja. Santai gitu ya. aja. Santai aja ya. Santai. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Lani yang ada di Parepare, Sulawesi Selatan. Semoga sehat terus ya Bu Lani dan juga sekeluarga yang ada di rumah. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini cara yang efektif untuk menangani radang sendi. Masih bersama dengan Dr. Satria Prawira Putra MKes, FICS, SPOTK, Hip and Knee, dokter spesialis bedah ortopedi, konsultan lutut dan panggul dari Primaya Hospital Bekasi Timur. Oke, Dr. Satria, sebelum lanjut ini ada penelpon lagi. Rame nih laris hari ini Dr. Satria. Kita sambut terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Saya dengan Bapak Fendi Nugroho dari Kebayoran Lama, Pak, Jakarta Selatan. Wah, anak Jaksel nih ya, Pak Fendi ya. Pak Fendi di Jaksel, Kebayoran. Oke, mau tanya apa Pak Fendi ke Dr. Satria? Oh ya, selamat pagi Pak Dr. Satria. Ini saya kan sering suka olahraga jogging juga itu di GBK. Wah, Wah, itu keren. kadang radang sendinya ini kadang senut takut kena kayak asam urat atau gimana lah gitu. Apa karena harus setelah olahraga jangan mandi malam atau gimana gitu. Gimana solusinya kira-kira itu. Oke. Nah, kadang juga takut juga. Usia berapa Pak Fendi? Udah masuk 44 Pak Dokter. Oh siap. Kayak masih muda ya, suaranya masih gagah ini, usia 30-an. Oke. Dokternya yang jaga. Oke. Oke. Makin tahun ya makin inilah. Oke, ada yang ditanyakan lagi dok? Oh, sudah. Udah jelas Aman. ya. Oke, terima kasih Pak Fendi. Kita akan coba jawab ya Pak ya. Terima kasih, selamat pagi Pak Baik. Fendi. Ya, semoga sehat terus ya Pak Fendi dan keluarga yang ada di Jakarta Selatan, anak Jaksel nih ya. Gimana nih dok? Baik, jadi benar yang ditanyakan, selalu ditanyakan sama pasien juga seperti itu. Jika pasien, kan kita tidak bisa larang, ada yang hobinya berlari ya. Ada yang hobinya berlari di usia 44 tahun. Saya akan mengedukasi bahwa nyeri lutut itu banyak penyebabnya yang tadi ya, radang sendi atau nyeri lutut itu banyak penyebabnya. Kita pertama pasti harus singkirkan apakah asam urat atau apakah hanya pengapuran yang tadi atau ada cedera yang lain. Ya, pertama kita pastikan kita singkirkan dulu. Jika tidak ada penyebab lain dan hanya pengapuran dan masih ringan-ringan, jadi saya akan mengedukasi, saya bukannya melarang lari. Kalau ototnya siap untuk lari dengan berat badan yang ideal, silahkan lari, tetapi stop dulu lari kalau nyeri. Ngerti? Jadi di stop lari karena itu tetap olahraga yang high impact, menahan berat badan kita. Jadi tetapi pada saat sudah ototnya, ada kan yang tiap hari lari terus ya Mas Raden ya. Tapi kalau misalnya sudah nyerinya sudah berkurang dan ototnya memang sudah siap untuk lari, ya silahkan. Tetapi memang durasinya tolong jangan seperti atlet ya, karena atlet saja sudah pensiun di usia 40-an seperti itu. Oke. Terus nggak apa-apa berarti ya dok ya melakukan itu. Tidak. Nah kalau kerasa cenut biasanya apa yang harus dilakukan? Langkah daruratnya yaitu kompres es untuk menurunkan radang di dalam. Itu pasti ada radang ya. Kompres es 10-15 menit. Kemudian boleh dioles gel anti radang dan anti nyeri. Sudah, habis itu jangan hindari olahraga yang menahan berat badan kita. Seperti itu, seperti berlari, stop dulu. Kemudian kalau itu silahkan coba lagi, asalkan ototnya siap ya. Udah siap. Jangan, mohon maaf nih, kayak dokternya nih agak-agak gempal, mau coba olahraga lari 10 kilo, 5 kilo, ya pasti ototnya tidak siap, pasti akan segera ke dokter ortopedi, seperti itu. Oke ya. Intinya lari itu bagus, tapi lihat kondisi kalau misal udah mulai kerasa cenut-cenut kayak Pak Fendi tadi, stop dulu, dikompres dulu, olesin gel, pereda nyeri dan lain sebagainya. Ketika
ya udah mulai kerasa enak lagi dan nggak sakit lagi, boleh aktivitas lagi, boleh lari lagi gitu ya. Intinya Pak Fendi, lari itu bagus ya, yang penting jangan lari dari kenyataan. Terima kasih Pak Fendi ya, dan semoga sehat terus untuk keluarganya Pak Fendi juga ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Dok, kalau ngomongin pengobatan deh sekarang, radang sendi ini sendiri pengobatannya bisa jadi berbeda karena kasus penyebabnya atau gimana? Ya, betul. Tadi misalkan radang sendi ini penyebabnya karena asam urat, ya jelas harus turunkan asam uratnya. Harus di maintenance terus asam uratnya. Kalau penyebabnya karena osteoartritis yang bilang pengapuran, ya kita tergantung dari stadiumnya. Stadium 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya masih ringan, stadium 1 sampai 2 cukup dengan turunkan berat badan, perkuat otot paha dengan cara tadi ya olahraganya tanpa yang mencederai lutut seperti itu, yang menahan berat badan. Dok, kalau pertanyaannya boleh nggak disuntik oli, suntik apa? Ya itu boleh, hanya untuk menambah kenyamanan saja. Tetapi yang paling penting intinya turunkan berat badan sama otot di sekitar lututnya harus diperkuat. Kalau sudah grade 4 ya itulah yang kita lakukan, operasi ganti tempurung seperti itu. Kemudian kalau penyebabnya autoimun, tolong pasti kita akan kerjasama dengan dokter penyakit dalam yang khusus autoimun untuk menurunkan autoimunnya. Kalau penyebabnya bakteri, infeksi, tetap kita kasih antibiotik. Apakah butuh dibuka keluar nanah? Oke, Dok, 1 menit terakhir ini ada penelpon titip pertanyaan apa? Boleh dibantu? Bapak Prabowo di Jakarta usia 70. Ketika jongkok pas berdiri lututnya sakit itu kenapa ya, Dok ya? Kita punya waktu 40 detik, Dok. Oke, siap. Ya, jadi itu ya semua usia 70 rata-rata seperti itu. Jadi untuk Pak Prabowo tolong exercise-nya biasanya kita kerjasama sama dokter spesialis rehabilitasi medik ya. Jadi tolong dikompres dulu, kompres sekali lagi es, kasih gel anti nyeri, kemudian dilakukan perlahan-lahan mulai dari 10 menit sepeda. Sehingga olinya itu akan kita bisa menciptakan oli Produksi sendiri. lagi ya? Iya benar, jadi kegesek-gesek itu akibat olinya kurang ya. Yang kita bilang pengapuran tadi. Cara berdiri dari jongkok juga pengaruh nggak sih, Dok? Atau kayak harus pelan-pelan? Enggak sih, dari saya sih kalau bisa hindari menjongkok ya. Artinya kalau WC jongkok kalau bisa diganti menjadi tempat duduk seperti itu. Oke ya, oke. Terima kasih, Dok, dan semoga ini menjawab pertanyaan Pak Prabowo ya di detik-detik terakhir ini. Terima kasih Dokter Satria, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Hospital Bekasi Timur. Selamat pagi, Dok. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Satria, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hatinya di platform The Eye Plus. Saya Raden Matya Semit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Sampai jumpa.